ya, pimpinan dan seluruh kedeputian penindakan menetapkan ya, atau menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang tersangka, antara lain SK, SMG, YS, BGS, BBS, RAA, GSP, dan GST. Terhadap para tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung dari mulai tanggal 4 sampai dengan nanti tanggal 23. Adapun lokasinya, penahanannya, GSP, GST, dan RAA ada di Rumah Tahanan Negara Cabang C1. Kemudian untuk SK, SMG, JS, dan TBS, TGS dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Dari perbuatan para tersangka, penyidik menetapkan atau menyangkakan kepada mereka telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan, bahwa kami melihat perkara di Kementerian IMIPAS ini tidak dilakukan ya secara individual, tapi ini sudah dilakukan secara kelompok atau bahkan secara sistemik. Ini tercermin dari pola, alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur. Mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga terbitnya izin tinggal sementara yang melibatkan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga dari wilayah. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian dan menjadi atensi juga dari sisi penindakan maupun sisi dari pencegahan, tidak menutup kemungkinan bahwa pola-pola yang dilakukan di wilayah ini dilakukan juga oleh wilayah-wilayah yang lain. Sehingga para pihak yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, tindakannya merupakan satu kesatuan, rangkaian perbuatan yang saling berkaitan sehingga sempurnanya, atau istilahnya secara hukum adalah fultoid, perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pemerasan yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang saya sudah sebutkan di atas tadi. Di mana unsur tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri secara sempurna terpenuhi ketika permintaan pelaku telah dipenuhi dengan adanya penerimaan uang dari para pemohon izin tinggal kepada para tersangka tersebut, sebagaimana sudah saya gambarkan tadi di awal. Perkara pada sektor keimigrasian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perkara terkait RPTKA, karena tidak hanya menyangkut individu yang akan bekerja di Indonesia, tetapi juga melibatkan setiap anggota keluarga warga negara asing yang turut mengajukan atau dependennya tadi tambahannya atau menetap di Indonesia maupun turis asing yang akan berwisata. Jadi ya tentu ini menjadi suatu tantangan untuk perbaikan, jangan sampai kemudian disalahgunakan. Mereka mengajukan visa hanya untuk kunjungan turis, ya ternyata mereka di sini bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini adalah PNBP-nya berbeda, gitu. Ya, sehingga kalau sampai ini dilakukan, ya tentu ini juga merugikan negara. Ya, pendapatan negara yang masuk jadinya berkurang. Ya, bahkan banyak beberapa kegiatan itu yang menjadi catatan, misalkan ada beberapa yang sudah dilakukan proses penegakan hukum ya, gitu. Mereka ada yang berpraktek seperti menjadi izinnya visanya turis, tapi mereka beraktivitasnya aneh-aneh lah.
macam-macam gitu. Nah ini kan karena tidak membayar. Ini yang harus banyak dilakukan perbaikan-perbaikan dan penertiban gitu. Jadi dampaknya bukan hanya terhadap kementerian saja, tapi pasti kepada negara juga. Kemudian KPK juga melihat ada upaya untuk mengakali digitalisasi pelayanan publik dalam pengurusan izin tinggal dengan adanya modus tadi, yang submit, kemudian otorisasi. Nah ini seharusnya, ini menurut saya simpel sebenarnya. Artinya simpel itu gini, dibatasin saja bahwa waktu pengurusan kalau lengkap 5 hari harus sudah selesai, harus sudah approve. Gitu. Kalau misalkan nggak lengkap dikembalikan. Nah, kalau misalkan nanti ada hal-hal yang pemohonnya jumlahnya banyak, sedangkan petugasnya nggak banyak, mungkin dia juga bisa approve secara by sistem otorisasinya. Ini menurut saya juga mempermudah. Ya, apalagi dengan proses EI, menurut saya ini harusnya bisa dilakukan untuk menghindari adanya akal-akalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertugas melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu KPK mendorong penguatan integritas, ya, sistem pengawasan dan pelayanan lintas kementerian, ya, baik sektor keimigrasian, kemudian ketenaga kerjaan, ya, mengingat proses masuk dan aktivitas warga negara asing di Indonesia saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kemudian dalam perkara ini KPK juga akan terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mendalami kemungkinan penerapan jika memang ada buktinya, alat buktinya tentu bisa saja penerapan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan selain kepada rekan-rekan media, kami sampaikan juga kepada Polri, khususnya dari Polda Bali dan Polda Jabar yang telah mendukung dan membantu, termasuk juga kepada masyarakat, ya, yang sudah memberikan dukungan, dan terutama dari PPATK yang sudah sangat berkolaborasi sangat baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf, saya jelaskan agak detail supaya kita semua sama-sama paham, bukan hanya dari sisi kasusnya saja, tapi dari bisnis prosesnya juga setidaknya kita semua paham. Seperti itulah yang dilakukan dan kemudian disalahgunakan oleh para pihak ini.